Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 26 November 2024, kita bisa bertemu dalam kegiatan pendampingan individu yang kelima untuk program berkuliah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai aset atau modal pertama dan pemanfaatannya khususnya di lingkungan SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur. Izin menyampaikan bahwa sekolah kita itu dari segi lokasi strategis, dan itu salah satu modal yang dimiliki oleh pihak sekolah. Di modal utama ini secara keseluruhan itu ada 7 modal atau 7 aset utama. Izin saya menyampaikan satu persatu. Yang pertama mulai dari modal manusia. Berdasarkan informasi dari staf tata usaha di SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur ada tenaga pendidik sejumlah 72 orang yang terdiri dari dengan status ada guru PNS, kemudian guru P3K dan juga non ASN. Kemudian untuk tenaga kependidikannya ada 22 orang, termasuk TU, stafnya, kemudian pustakawan, laboran, termasuk satpam. Kemudian jumlah siswa dan siswi SMK Negeri 2 Cilaku ini untuk siswa ada 761 orang dan untuk siswinya ada 607 orang. Kalau ditotalkan kurang lebih 1.300 siswa. Dan itu adalah aset atau modal manusia. Kemudian untuk modal politik kita kerjasama dengan Puskesmas. Ini biasanya di awal pada saat kegiatan FPLS bagaimana caranya hidup sehat dan sebagainya. Kemudian kerjasama dengan kepolisian biasanya terkait knalpot atau misalkan pajak kendaraan bermotor dan sebagainya. Kerjasama juga dengan PMI untuk kegiatan donor darah. Kemudian kerjasama dengan dinas pendidikan, komite sekolah dan industri, biasanya itu kegiatan-kegiatan tertentu ya. Kemarin ada job fair, itu pasti melibatkan dinas pendidikan, kemudian ada juga dari komite sekaligus dari pengawas. Kemudian untuk modal
kemudian di modal agama modal budaya yang lainnya ada ekstrakurikuler pencaksilat, kemudian ekstrakurikuler seni tari yang di setiap kegiatan itu selalu ditanyakan ya karya-karya anak-anaknya, dan juga ada ekstrakurikuler teater melaksanakan kegiatan itu tujuh aset yang dimiliki sekolah kita yang apabila kita bisa memaksimalkan dengan baik ya, insya Allah kegiatan anak-anak di sekolah bisa terlaksana dengan baik. Intinya saya mengajak dari aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, mari kita bersama ya memaksimalkan itu potensi apa yang dimiliki oleh sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu ada pertanyaan, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi sumber daya tersebut di sekolah sehingga terbentuk pemetaan aset tersebut? Cara saya mengidentifikasi aset-aset ini, saya datang langsung Pak. Artinya saya adaptasi dengan mahasiswa ini karena kebetulan saya di sini baru. Jadi saya seperti ke setiap bagian gitu ya. Saya pengen tahu pandanganku ke sana. Oh ternyata dapat informasi dari kapoldaku. Ada 2 anak besar ternyata itu bisa menampung 12.000 ekor ayam. Kemudian dapat pengetahuan ternyata lahannya luas bisa dimanfaatkan dengan sebaik jadi saya mengidentifikasi dan datang langsung ke aset-aset yang Bagaimana apakah dalam pelaksanaan identifikasi tersebut mengalami tantangan apa enggak? ya. Kalau kendala selalu ada Pak, tapi bisa diminimalisir dengan cara kita komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan pihak-pihak yang memang kita butuhkan datanya. Kayak misalkan saya butuh data untuk tenaga manusia, saya tanya ke Bu, untuk yang saya tahu di sekolah ada berapa tenaga pendidikan, jadi itu bisa dimaksimalkan kalau ada program sekolah memberdayakan guru dan siswa. Bagaimana perasaan Ibu setelah mampu mengidentifikasi aset tersebut? Perasaan saya bangga Pak. Satu sisi saya bangga dan senang karena ternyata sekolah yang tempat saya di sini dia mempunyai aset yang luar biasa, dan ini kalau dimaksimalkan dengan baik ini akan berdampak bagi guru, dimana kita sebagai guru harus melakukan pada murid. Jadi aset-aset ini setelah tahu bisa dimaksimalkan dengan kita mengajak guru untuk kolaborasi. Kalau misalnya ada program yang memang berpihak kepada murid, itu bisa diajak untuk kolaborasi. Apa pertimbangan Ibu menentukan bahwa hal tersebut merupakan aset sekolah? Pertimbangannya keberpihakan terhadap muridnya. Program. Contoh Pak, saya punya program namanya program Gerabah. Ini saya melihat aset siswa, ya saya terapkan ini di jurusan kimia analis dulu. Modal manusianya itu adalah guru-guru produk di jurusan kimia analis. Jadi modal manusianya dari gurunya dulu, kemudian dari siswanya kimia analis juga itu adalah aset bahwa kimia analis dibandingkan dengan yang lain itu masih bisa dikondisikan gitu ya. Jadi itu aset buat saya sendiri kalau misalkan nanti anak-anak mau belajar. Nah sebelumnya mohon maaf mungkin tadi banyak lapor di sini ada pertanyaan yang sama juga. Sebelumnya mungkin ini sudah diterangkan ya, Ibu mengetahui sumber aset yang ada di sini. Nah pertanyaannya juga sama, oleh Ibu atau Bapak yang menjawab, bagaimana Ibu Bapak keterlibatannya terhadap identifikasi sehingga muncul aset tersebut? Dulu. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung menjawab terkait keterlibatan menganalisis aset. Kebetulan sih tadi yang disampaikan Bu Rima ya, bahwa poin penting untuk kegiatan PGP ini komunikasi sih Pak. Komunikasi, kolaborasi. Ya kalau kami sih kebetulan saya di jurusan
tempat yang ngobrol lah, sharing Pak terkait pengelolaan aset ini yang Bu Rima identifikasi sampai terbentuknya gerabah gerakan bebas sampah. Kalau untuk 7 aset ini sesuai tidak dengan prediksi atau identifikasi Bapak Ibu semua ini? Kalau 7 aset yang identifikasi yang disampaikan oleh Bu Rima tadi, ini sudah tercover semua Pak. Itu kebetulan untuk modal fisik ini sampai beberapa gambar juga, karena emang betul-betul kondisinya seperti ini Pak. Gitu. Sesuai prediksi dan sesuai keadaan di SMK 2 Cilacap. Nah mungkin Ibu bisa menjawab ya sama apa sih kendala tadi kan Ibu Rima dari segi personal, nah sekarang kendala yang dari sekolah dalam mengidentifikasi aset tersebut apa saja? Ada nggak kendala yang dihadapi? Ibu saya Silakan. Ibu dulu. Bismillah. Ini Pak, mungkin untuk menentukan 7 aset ini saya tidak ikut terlibat karena mungkin bukan personal langsung yang terkait dengan ini, kecuali untuk modal manusia saya merasa justru bagian dari yang dilibatkan oleh Bu Rima dalam proses pemanfaatan modal manusia yang ada. Sebagai contoh misalnya dalam program CGP ini Bu Rima beberapa kali meminta saya untuk terlibat dalam program beliau. Ada 2 hal sebetulnya yang saya dapatkan. Satu, ilmu baru, kemudian pengalaman baru yang menurut saya berdampak terhadap peningkatan kualitas saya sebagai modal manusia yang ada di sekolah ini, yang berdampak terhadap kualitas pribadi saya, kemudian otomatis berdampak terhadap kualitas pengajaran saya di kelas, ujungnya berdampak terhadap siswa. Kalau kendala sih Pak, aset kita banyak, cuma mindset atau pengetahuan ya sumber daya di kami gitu terkait ini ada loh aset yang bisa dimanfaatkan, sepertinya belum termaksimalkan gitu ya. Itu yang pertama. Ya mudah-mudahan dari Bu Rima, kemudian ada Bu Elinda nanti CGP, ini pun calon CGP bukan calon CGP ya, nanti Januari mungkinnya Ibu di angkatan 12. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini bisa menyebarluaskan ini ada aset loh yang kita tahu tapi belum dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, untuk menemukan rekan yang satu visi agak susah Pak, yang satu frekuensi gitu. Makanya tadi Bu Rima kita mulai dari yang kecil aja dulu, karena kita lumayan besar, siswanya 1.300 dengan program gerabah ini. Mudah-mudahan ini kalau kimia karena kita lingkungannya di sini Pak, jadi koordinasinya mudah gitu. Tapi mudah-mudahan dari gerabah ini bisa diterapkan di usaha yang lain. Nah, bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah dapat mengidentifikasi 7 aset ini? Rasanya bagaimana? Wow, ini sekolah tes aset. Ya. Betul. Dilihat dari ini Pak, karena mungkin jadi bahan perbandingan ya, kayak lahan, 4 hektar gitu. Kita kayak tadi kata Pak Hendrik, kita sebetulnya asetnya banyak, tapi mungkin pemahaman atau mindset atau inisiatif dari kita yang belum ada untuk memanfaatkan aset dengan optimal. Kayak lahan luas, masih banyak yang kosong, seperti itu. Jadi Nah, apakah pertimbangan di Bapak semuanya sehingga dapat menentukan ini merupakan aset politik, ini merupakan aset apa pertimbangan? Kalau pertimbangannya sih, ya kalau kebetulan sih sedikit banyak kan udah mengetahui materinya Pak ya. Jadi kalau saya mengidentifikasi di Smakda ini ngeplottingnya kemana gitu ya. Ya inilah Pak yang bisa kita lihat sebetulnya gitu sih. Justru saya itu baru loh Pak, nggak ada di misalnya modal politik. Nah, betul. Kalau sosial gitu ya, cuma biasa lah. Tapi modal politik, ternyata Ada modal politik gitu di lembaga pendidikan. Ya. Tadi kan itu
tadi saya jelaskan, sekarang pertanyaan dari sekolah yang mewakili ya Bapak Ibu semuanya ya. Apakah ada modal yang lain selain yang ini yang bisa dikembangkan? Kalau saya identifikasi ada modal, bukan di SMK, industri mungkin, industri dan orang tua. Kita memiliki 1.200 siswa kurang lebih, berarti ada 1.200 orang tua siswa. Mungkin kalau kita identifikasi lebih jauh, tentunya Bu Rima agak kesulitan Pak, karena kan tidak hanya mewali kelasi yang kelas Bu Rima ajar aja. Tapi harapannya dengan kolaborasi komunikasi di semua wali kelas gitu ya, sepertinya bisa sih banyak sekali orang tua yang kita dalam tanda kutip manfaatkan ya Pak ya, diajak kerjasama. Menurut orang tua sih mungkin yang harus kita PR ya. Belum. Jadi ada hal baru yang mungkin belum tergali ya. Luar biasa ya Bapak semuanya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pemetaan modal aset ini jadi kekuatan sekolah yang dapat dikembangkan sehingga bisa berdampak pada ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin terakhir dari saya sebelum ditutup Pak, saya mewakili jurusan, mewakili sekolah, sekali terima kasih banyak untuk pengajar praktik yang selalu membimbing Bu Rima gitu untuk sampai menuju final. Sampai menuju final, terima kasih banyak gitu ya. Kami pun semakin tercerahkan. Tadi seperti kata Bu Heni, oh ternyata banyak sekali aset. Saya pun tidak bisa memetakan sedetail ini Pak. Cuma tidak tahu, tapi tidak didokumentasikan seperti ini sih. Hanya di ngawang-ngawang nggak real gitu. Tapi dengan Bu Rima memetakan seperti ini, kami merasa terbantu. Tentunya ini semua berkat bimbingan dari Pak Sopandi ya selaku pengajar. Karena kemarin mungkin agak tugas agak beda saya dengan BP yang lain. Kenapa sebenarnya tidak perlu dikaitkan, tapi ketika dilihat ada hal yang baru. Kalau didengar mungkin selintas gitu ya. Makanya saya ke CGP nih, Mbak ada yang ditempel. Ketika orang melihat masih aneh baca gitu ya, dibandingkan sekarang setiap guru punya kesibukan masing-masing. Ketika ada hal yang menarik baru mulai menganalisis gitu ya. Jadi ketika kemarin juga Kak ke Bu Rima tolong program ini tolong benarkan. Mungkin ada yang ngelewat baca gitu, dibanding kita orasi menerangkan hanya sebentar tidak menyerap. Mungkin anak muda tertarik dengan mirabai itu apa sih gitu ya, berimajinasinya di jualan eta wadah tina kenteng misalnya, padahal ternyata antonim dari itu ya, antonim dari gerakan bola sampah. Nah itu Bapak semuanya, mudah-mudahan pemetaan aset ini bisa menjadi hal yang baru yang menjadi kekuatan sekolah, di mana terkadang kalau di SMK terfokus pada jurusan masing-masing. Ya, kolaborasi yang kuat itu tidak ada apabila tidak ada pemetaan sebelumnya. Karena mungkin orang lain tidak akan masuk lab, bukan pengajar kimianya gitu ya. Kalau bahasa misalnya terpaku pada kelas padahal mungkin mereka bisa berliterasi di sini. Itu yang saya harapkan ketika mindsetnya bisa berkembang. Dan tadi pun Ibu, oh betul ya, modal politik ada ya, kenapa saya tidak bisa menggali gitu ya. Kalau modal manusia dan sebagainya mungkin ada, hanya mungkin itu modal-modal lain bukan yang terpaku pada tujuh saja. Mudah-mudahan menjadi kekuatan yang optimalisasi dari orang tua, bagaimana mereka suatu kekuatan. Saya ibaratkan sekolah bagaikan bis ya kan, bagaikan bis bagus. Supirnya kepala sekolah dan penumpangnya adalah murid. Bahan bakarnya adalah orang tua dan itu sebagai kondektur. Dimana sebagus bis tapi supirnya terbiasa lemah tenepi. Terus ketika supirnya lihai tapi kendeknya ikut tidur, maka nggak tahu nih stopnya di mana, maka kita mengingatkan. Lalu anaknya jangan tidur. Jadi ketika kita bawa rekreasi itu tahu dari pengalaman. Kalau misalkan mereka minta pepinis aja, nggak apa, ada pengalaman yang luar biasa. Itu yang maksud saya. Ketika misalkan kita diri berangkat, mereka tidur, nggak tahu tuh indahnya puncak seperti apa. Jadi kalau misalkan kita gali, ini puncak ketika turun teh apa gitu ya. Ketika sekarang ada program Graba dan sebagainya. Terus orang tua luar biasa, sebagus sekolah, sebagus apapun tanpa dukungan orang tua nggak bakal.
Pokoknya semuanya seperti itu, mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Mudah-mudahan SMK 2 Cilaku menjadi sekolah favorit. Luar biasa, kan di sini banyak aset yang perlu dikembangkan. Imajinasi saya dulu itu pikirnya kalau ke SMK pertanian itu macul gitu ya. Iya, karena saya aslinya pertanian gitu ya. Terus hal yang tidak mau gitu ya. Padahal kalau sekarang itu baru tahu bahwa ada kimia, analisis, ada sebenarnya. Kebetulan keponakan saya sekolah di sini juga informatikanya itu ada. Baru tahu saya di sini kajiannya gitu. Tahunya sayanya itu tanam dan sebagainya gitunya luar biasa. Iya. Oh, kan berkembang ya sejalan itu ya, karena kalau dulu SPP itu sok ngaracul gitu ya, jadi nggak ada minat gitu ya, karena mungkin ada di rumahnya. Tapi sekarang saya ketika di sini luar biasa, bapak semuanya gurunya pada hebat-hebat, muda dan luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Bisa Siap, saya mau telepon. ini